Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Setinggi puji sedalam syukur pada Allah yang Maha Ghafur atas keberkahan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari yang berbahagia ini bertepatan malam ke-18 Ramadan 1445 Hijriah, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengikuti rangkaian acara safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak di Kampung Bandar Perdana, Kecamatan Sabau tahun 2024. Selawat merangkaikan salam marilah kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah ya Habibullah. Yang terhormat Wakil Bupati Siak Bapak Haji Husni Mirza BBMM, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Bapak Dr. Andes Haji Arfan Usman MPD, yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak Bapak Fairuz Ramli SAG, pimpinan OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Siak beserta rombongan, yang kami hormati Ustadz Kiai Sirojul Munir MSY, yang nantinya insya Allah beliau yang akan memberikan tausiah agama pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati pimpinan Basnas Kabupaten Siak beserta tim, pimpinan Bank Riau Kepri Syariah beserta tim, Camat Mumpura beserta UPK Kecamatan Alim Ulama, tokoh masyarakat, serta hadirin jemaah Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati Allah. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Korea kita, Adinda Wahyu Putri Ramadhani. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita dengarkan sekapur sirih dari Camat Sabau kepada Ibu Sugiati SPI MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Wakil Bupati Siak yang terhormat Pak Husni Mirza BBA MM. Yang sama-sama kita hormati para kepala OPD, para kabak, Pak Sekda, mana Pak Sekda? Ya. Yang sama-sama kita hormati juga Pak Wakasatu, Pak Fairuz, dan ucapan selamat dari kami semua untuk Pak Fairuz terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi. Kemudian Pak Salman, Pak Laskar Jaya, kok kayak nama CP ya Bu ya? Pak Laskar Jaya ya. Selamat sudah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Siak untuk Sabau. Dalam masjid tepuk tangan lah Bu. Kemudian yang sama-sama kita hormati Pak Kabak, Pak Ketua Basnas, kemudian Pak Sekcam, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para penghulu, dan terkhusus Bapak Penghulu Sungai Tengah, Bandar Pedada, dan tentunya pengurus masjid, Pak Imam, ibu-ibu jamaah, dan seluruhnya yang hadir pada hari ini, pada malam ini, dan ada satu Serikandi penghulu Sungai Tengah. Alhamdulillah terwakili juga dari perempuan ya Ibu. Sebelum lanjut saya perkenalkan, nama saya Sugiati. Saya dilantik kemarin pada tanggal 20 dan sertijab kemarin tanggal berapa Pak? Lupa saya, 26 ya? Ya, untuk meneruskan pimpinan dari Pak Sidik. Salam kenal dari saya untuk Bapak Ibu semua. Tentunya saya mohon izin tinggal di wilayah Bapak Ibu, dan saya mohon nasihatnya, saran masuknya, tegur sapanya juga sebagai makhluk sosial. Tentunya kalau berjumpa didiamin saja agak merasa aneh-aneh. Begitu ya Ibu ya. Kemudian juga jika ada yang kurang berkenan dari saya atau ada yang perlu diberi masukan nih kayaknya Bu Camat nih, tolong berikan nasihat kepada saya, dan tentunya saran masuk bagaimana pertama tentunya supaya saya kerasan di sini, yang kedua tentunya saya tidak bisa bekerja atau mencapai dari apa yang sudah ditugaskan kepada saya jika tanpa Bapak Ibu semua untuk saling memberikan saran masuk, dan tentunya para penghulu, para babekam, dan seluruhnya tentu saling lintas sektor. Pak Kapolsek saya lupa menyebutkan untuk ingat, nanti marah sama saya. Pak Kairul ya, Pak mana Pak Kairul? Oh ada ya, tetap berbaju dinas ya Pak. Kemudian yang selanjutnya
eh, rasa bahagia saya di Sabaau karena berbeda sekali dengan Kerinci Kanan. Sebelumnya saya camat Kerinci Kanan Bapak Ibu selama 6 bulan. Sebelumnya ke belakang saya di Dinas Lingkungan Hidup, dan sebelumnya lagi saya di Selat Panjang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Saya juga camat 2 periode di sana, dan sekarang ada di sini. Saya butuh bimbingan juga dari para tokoh-tokoh masyarakat, para ustadz, untuk saya itu menjadi juga lebih baik. Dan Bapak Ibu, ini khusus untuk Pak Wakil, izin Pak Wakil, tadi para tokoh masyarakat, Pak Penghulu berbisik kepada saya, Ibu Camat, saya ini nanti sambutan atau tidak? Sepertinya tidak, Pak. Terus beliau menyampaikan, kira-kira Pak Wakil datang lebih cepat apa tidak? Barangkali nanti tepat waktunya. Jadi Pak Penghulu itu ingin mengajak Pak Wakil itu untuk meninjau jalan namanya Datuk Nani. Kok Datuk, kok Nani ya Bu? Nani itu kayak perempuan ya? Nah, jadi Datuk Nani. Jadi Pak Wakil Bupati itu dari usulan Musdes, kemudian Musrenbang itu sudah diprioritaskan, itu dari berapa banyak itu hanya satu saja. Itu jalan Datuk Nani itu panjangnya 500 meter, lebarnya 4 meter. Itu gimana Pak Wakil? Pak Wakil Bupati katanya bisa nggak ini diakomodir? Tapi Pak, saya rasa bisa ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Bupati kita, Pak Wakil kita itu punya tahun pemimpin atau lamanya memimpin itu berbatas. Pertama anggaran mungkin kalau keinginan Pak Wakil itu udah dari kemarin gitu. Namun karena mungkin bayi bertos lain, maka pada saat ini itu menjadi prioritas beliau juga. Tetapi tentunya ini kan Pak Penghulu ini Pak Penghulu berbisik ya. Pak Penghulu, ini kan masuk anggaran 2025 ya. Nah, ini pasti menjadi catatan Pak Wakil Bupati kita, bagaimana progres ini harus berjalan. Dan barangkali Pak Wakil Bupati itu gregetan ya, ingin menuntaskan. Karena ini tahun 2025 tentunya menjadi suatu PR bagi Pak Wakil Bupati atau Pak Bupati kita untuk tetap mendukung beliau agar progres tadi itu bisa diakomodir. Nah, oleh karena itu dalam hal ini barangkali di anggaran perubahan atau di tahun 2025 tentunya beliau juga membutuhkan dukungan Bapak Ibu semua bagaimana di tahun 2025 ini bisa selesai. Nah, tentunya nanti sebelum tahun 2025 kan ada pemilihan. Nah, tetapi itu terpulang pada Ibu, saya menyampaikan saja bahwa Pak Bupati, Pak Wakil itu setiap saat punya program-program kerja. Makanya beliau ada Bujang Kampung. Itu sekaligus kan sebelum Bujang Kampung itu ada rakor, menampung aspirasi atau usulan Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita lihat kalau kita lihat bersama ya bahwa Pak Bupati sama Pak Wakil itu sangat fokus kepada pendidikan. Kemudian pada kemiskinan, bagaimana satu keluarga itu ada yang sarjana. Kemudian pelayanan yang dimudahkan dengan tadi ada Bujang Kampung, kemudian aplikasi-aplikasi. Nah, saya Bapak Ibu baru 2 tahun di sini, tapi saya merasakan betul karena saya dari Meranti ya, sampai sini saya merasakan betul apa yang sudah beliau lakukan itu, dan tetap beliau berjalan setiap hari. Seperti mungkin datang ke sini, beliau melintasi jalan yang mungkin tidak baik, atau mereka mendengar isu-isu yang mencuat, bagaimana di sini pendidikannya, bagaimana di sini masyarakatnya. Nah, itu tetap menjadi catatan-catatan beliau. Oleh karena itu, karena kita telah merasakan apa yang sudah beliau berikan kepada kita, maka untuk menyelesaikan program-program atau progres selanjutnya, beliau butuh dukungan kita untuk menyelesaikan itu. Dan paling utama, mari kita bersama mendoakan Pak Bupati kita, Pak Wakil Bupati kita, Pak Sekda sehat selalu, dimudahkan dalam urusan
urusan beliau, kemudahan untuk melangkah, dan tentunya support dari kita semua untuk beliau menjadi yang terbaik dan memberikan yang terbaik juga kepada kita. Amin. Amin Pak Wakil ya. Amin. Dan pada malam hari ini saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu dalam menunaikan ibadah puasa. Insya Allah apa yang kita lakukan, kita mendapat keberkahan, kemudian Allah memberikan kepada kita hal yang terbaik. Dan juga saya sekali lagi mohon dukungan Bapak Ibu untuk menjalankan tata kelola pemerintahan kita, dan tentunya nantinya mari kita bergabung bersama. Rasanya cukup demikian. Sebelum kita dengarkan sambutan dari Wakil Bupati Siak, mari bersama kita saksikan penyerahan bantuan secara simbolis berupa bantuan 5 eksemplar Al-Quran, terjemahan dan 1 rol sajadah dari pemerintah daerah Kabupaten Siak kepada pengurus Masjid Al-Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, Bapak Haji Fairuz SHG, yang alhamdulillah di tahun ini bisa naik kelas dari anggota DPRD Kabupaten. Insyaallah pada bulan Oktober nanti akan dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi. Mudah-mudahan ini menambah jaringan-jaringan kita, koneksi kita nanti di DPRD Provinsi. Yang kami hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Sirajul Ahmad Sirajul Munir, yang alhamdulillah ini balik kampung sekaligus memberikan tausiah. Jadi tadi alhamdulillah beliau bersama kita pada malam hari ini, insyaallah mudah-mudahan akan diberikan pencerahan nanti mauizah hasanah kepada kita dalam rangka mempertebal dan memperkuat keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Bapak Dr. Sajar Pak Rusman, pimpinan OPD Kabupaten Siak, yang pada kesempatan kali ini hadir bersama kami di sini adalah Kepala Badan Kes Pol, itu Bapak Haji Samsul Rizal, kemudian juga Kepala Satpol PP Bapak Binda, kemudian hadir juga di pimpinan OPD siapa lagi? Oh, Disperindak, dari Disperindak diwakili oleh Pak Kabid, kemudian juga ada kepala bagian Prokopim, protokol dan pimpinan, kemudian juga ada dari RSUD yang wakili Kabid Kamar TU-nya, Kasubag TU, kemudian mana lagi yang dari Pemda. Itu nampaknya yang hadir dari rombongan serta Pak Sekda dan Pak Wakil Ketua DPRD PWK 2. Kemudian yang kami hormati Bapak Komisioner Basnas Kabupaten Siak Pak Samparis beserta rombongan, Bapak Emi, pimpinan Bank Riau Kepri Syariah. Jadi kecamatan yang ke-13 yang saya jalani bersama dengan Ramadan, dan khususnya di Bandar ini langsung pimpinan cabang Bank Riau-nya, pincapnya. Kalau kemarin wakil-wakilnya, ini pimpinan cabangnya langsung yang hadir, ini luar biasa.
Terima kasih Pak Emi, karena kemarin juga kondisinya kurang fit katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan di fit di 10 malam terakhir makin fit lagi nanti, Masya Allah. Yang kami hormati Ibu Camat beserta unsur pimpinan kecamatan, ada Pak Kapolsek atau mungkin ada Pak Dan Ramil yang mewakili. Kemudian yang kami hormati penghulu sekecamatan Pusako. Ini sahur kurang banyak dari malam hari. Penghulu sekecamatan Sabau. Jadi mohon maaf, tadi saya di Pusako. Tadi saya di Pusako, jadi teringatnya Pusako. Jadi penghulu sekecamatan Sabau, wabil khusus ini penghulu Kampung Bandar Bedada yang luar biasa. 13 kecamatan, 13 desa saya bersafari Ramadan. Baru tadi saya disambut pakai kompak, tapi saya datang lambat tadi Bang. Tak pernah saya disambut pakai kompak, tadi disambut pakai kompak. Ini luar biasa nih. Tepuk tangan dulu nih untuk Pak Penghulu nih. Tapi nampak tadi diceritakan Camat besar juga hajat tadi kan, makanya di kompak tadi. Yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabau atau yang hadir ya? Alhamdulillah yang mewakili. Kemudian pengurus masjid Istiqomah Kampung Bandar Bedada, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang besar tak kami bawa ular, yang kecil tak kami sebut nama. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini senantiasa diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khususnya ini buya kami ini, Ustaz kami Pak Kiai Ustaz Parijan yang tadi mengimami sholat yang luar biasa juga, gaspul tadi sholatnya. Jadi saya 2 tahun nih safar Ramadan Ustaz Samparis di Sabau ini, kemarin di Sabak Permai. Nah itu juga nggak dikasih diskon, harus 23 sama apa adanya Pak Ustaz Maimin, Pak Misro, 23 juga, tapi lebih cepat daripada 8. Tapi alhamdulillah tadi luar biasa dan berkeringat tadi Pak Yai, berkeringat. Jadi kalau kata Pak Yai Ahmad Sirajul Munir, kalau berkeringat itu pahalanya lebih besar. Kami sempat 2 kali dengan Pak Sirajul Munir ini sholat tarawih tak ada keringat karena pakai AC, itu pahalanya kurang. Tapi malam ini berkeringat dan saya sebetulnya terus terang tadi ngantuk sebetulnya, karena pagi subuh habis sahur langsung ke bandara, karena kemarin di Jakarta langsung ke Pekanbaru, sampai dari di Siak sekitar pukul 1, istirahat sebentar langsung berangkat ke Pusako. Nah ini Ustadz Samparis punya kerjaan, jadi saya harus ke Pusako, kita kebiar zakat di sana, sampailah pukul 4:30. Nah, pukul 4:30 saya balik ke rumah, mandi gitu-gitu, 5:30 saya berangkat ke sini, makanya agak lambat tadi Bu Camat. Jadi tak sempat meninjau. Ini Bu Camat ini 2 kali ini di rumah kecamatan minta saya meninjau terus nih. Jadi tak sempat saya meninjau tadi. Nah, tapi insya Allah waktu kita nanti insya Allah panjang, setelah Lebaran juga bisa kita tinjau nanti. Dan ini kita sedang proses itu musrembang tingkat kabupaten, nanti mudah-mudahan bisa masuk. Kemarin di musrembang kecamatan sudah diusulkan, karena kecamatan Sabau ini agak khusus sedikit. Pak Bupati Sabau dan Sungai Ampit itu Pak Bupati memberikan perhatian khusus karena dia langsung yang memimpin musrembang di sini. Tak dikasihnya pada wakil bupati. Kalau Mempura, Siak, Dayun, Lubuk Dalam, Kerinci Kanan itu wakil bupati. Petugasnya wakil bupati. Tapi Sabau sama Sungai Ampit saya tak tahu apa pasal bupati langsung turun. Saya pun tak, saya dikasih jadwal lain. Mungkin ada perhatian khusus. Silakan nanti dikomunikasikan baik-baik dengan Pak Bupati, dan saya juga akan minta juga informasi, kita akan juga bicarakan nanti di tingkat kabupaten. Bapak Ibu sekalian, puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang perlu saya ingin sampaikan bahwa kami pemerintah Kabupaten Siak mengucapkan selamat, dan Pak Bupati juga. Ini kami di dalam tahun ini di Ramadan 1445 Hijriah ini berbagi 2 tim. Tim pertama dipimpin oleh Pak Bupati, tim yang kedua saya pimpin langsung. Nah, Pak Bupati malam ini melaksanakan safari Ramadan, kegiatan yang sama di Kampung Jati Baru Bungaraya. Saya di Kampung Bandar Bedada. Kemarin waktu Pak Bupati di Kampung Bandar Bedada di Selat Guntung, saya melaksanakan kegiatan yang sama safari Ramadan di Kampung Kemuning Muda.
Jadi kami setiap kecamatan mengunjungi satu kampung. Jadi total 28 kampung yang kami kelilingi selama bulan Ramadan ini. Alhamdulillah sampai malam ini ini malam ke-18 saya baru 2 kali buka puasa sama istri sama anak. Nah, jadi bersyukurlah bapak-bapak yang tak jadi pejabat yang bisa buka puasa setiap hari sama orang rumah sama istri. Kalau kami ini risiko. Jadi risiko pejabat itu ya harus istri, keluarga itu harus siap selalu ditinggalkan. Tapi walaupun jauh jauh di mata tapi tetap di hati. Biasa deh. Soalnya kalau jauh di mata jauh di hati bahaya. Jadi makanya tadi Bu Camat bilang mohon doa lah, mudah-mudahan Pak Bupati dan saya senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan. Karena setelah ini masuk dalam 10 terakhir, ini kan sudah 18, 2 hari lagi kita masuk, maka 1 hari lagi kita masuk ke 20 Ramadan, maka kami akan mulai safari itikaf. Jadi bahasa Bupati itu safari itikaf, Pak. Cuman biasanya kalau safari Pak itikaf ini Pak Bupati yang safari, saya jaga gawang. Nah, saya balik itikafnya di masjid-masjid yang ada di kota kabupaten. Nah, Pak Bupati keliling kecamatan-kecamatan. Ini dalam rangka juga mengajak masyarakat Bapak Ibu sekalian untuk mempermantap 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, bagaimana kita meningkatkan. Nah, ini Pak Bupati mencontohkan, kan Rasul di 10 malam terakhir itu tidak tidur bersama istri, kan itu saja. Kalau salah tolong dikoreksi. Jadi tidak menjauhi istrinya, bukan menjauh dalam arti yang lain-lain, tidak. Memang menguatkan ikatan sarungnya. Nah, kemudian juga menjauhi istrinya dalam arti fokus ibadah. Nah, Pak Bupati dia ingin menerapkan itu, mengambil sunnah itu, tapi dengan cara safari itikaf. Jadi setiap malam itu berganti-ganti di masjid-masjid yang ada di 14 kecamatan, yang berganti-gantian lah. Nah, sementara saya biasanya jaga gawang, menjaga bersama Pak Sekda, karena juga banyak administrasi yang kami harus urus. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah rasa kebersamaan kita, bagaimana kita dan kami pemerintah juga berharap bagaimana juga masyarakat juga memanfaatkan sebaik mungkin momentum Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan diri kita dan keluarga kita. Karena kami yakin dan percaya, kalaulah masyarakat Siak ini keimanan dan ketakwaannya senantiasa meningkat, apalagi setelah Ramadan ini, maka sebagaimana janji Allah, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna barakatan minas sama'i wal ardh. Saya sampai di sujud, kamu saya teruskan. Kalaulah seandainya masyarakat sebuah kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan bukakan pintu rahmat dari langit dan dari bumi. Makanya kami terus di setiap kesempatan menganjurkan, mari kita, apalagi di momen Ramadan ini, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak di bulan Ramadan, di bulan kapan lagi kita akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah di bulan lain kita banyak lalainya, tak mungkinlah kita di bulan Ramadan kita banyak lalai juga. Maka ini bulan emas, saya selalu bahasakan bahwa Ramadan ini pesta pahala, pesta amal, kenduri pahala. Jadi banyak amal-amalan yang lipat ganda kepada Allah Subhanahu wa taala, pahala bagi kita. Maka jangan kita sia-siakan. Mudah-mudahan kita bisa jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Dan yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin sampaikan bahwa fenomena cuaca yang ekstrim saat ini, panas yang luar biasa, hujan sudah mulai jarang-jarang. Nah, ini kami mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai ada yang membakar lahan. Jangan sampai yang ada membakar lahan, karena nanti kalau sempat terbakar lahan ini bisa-bisa Pak Khairul tak rayo di rumah, rayo di hutan. Nah, kalau Ibu tega melihat Pak Kapolsek ini rayo di ladang, rayo di kebun, memadamkan api, ya bakarlah lahan. Tapi tanggung konsekuensinya nanti kalau Pak Khairul bawa Bapak dan Ibu sekalian ke kantor Kapolsek. Nah, tak selesai di Kapolsek nanti pasti nanti urusannya ke Kapolres, repot. Maka jangan sampai ada yang berurusan dengan kepolisian akibat kebakaran lahan dan hutan. Kita nak raya, kita nak Idul Fitri, kita nak Lebaran. Jangan sampai ada yang bermasalah. Kami juga berdoa mudah-mudahan cuaca yang ekstrim panas ini segera mendingin. Nah, segera mendingin. Walaupun prediksi BMKG ini masih sampai bulan Juni perkiraan panas ini. Akhir Juni atau awal Juli baru kemungkinan hujan, tapi kita berharap
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang diperkirakan oleh manusia itu tak menjadi kenyataan. Nah, justru mungkin nanti masuk lebaran, yang penting kalau dapat setelah lebaran kedua, ketiga ada hujan. Jangan lebaran pertama hujan. Lebaran pertama hujan kita bisa sholat Idul Fitri pula kita. Kalau lebaran pertama kita minta cuaca bersahabat, tak panas, tak hujan pula gitu. Sehingga kita bisa melaksanakan sholat Id dengan baik. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, kami juga pemerintah Kabupaten Siak menyampaikan ucapan terima kasih karena kita sudah sukses kemarin melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden, pileg dan pilihan anggota dewan. Tadi sudah disampaikan Bu Camat, presiden sudah terpilih, anggota dewan sudah terpilih. Presiden siapapun yang terpilih kita doakan mudah-mudahan nantinya ketika dilantik menjalankan amanah, begitu juga anggota dewan dapat menjalankan amanah dengan baik dan dapat membawa bangsa, negara dan daerah kita ini ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang. Kemudian juga selesai ini insya Allah kita masih ada satu agenda lagi, agenda politik, yaitu pada tanggal 27 November di mana kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Seluruh gubernur, bupati dan wali kota ini akan dipilih ulang, dipilih kembali di tanggal 27 November di penghujung tahun 2004, termasuklah Kabupaten Siak. Nah, saya sampaikan juga di sini kesuksesan kita, keamanan, lancar dan damai yang kita pernah lakukan pada tanggal 14 Februari yang lalu, maka kita usahakan juga bisa terjadi di tanggal 27 November nanti. Jangan sampai nanti kita pileg, pilpres aman, damai, lancar, pilkada kacau. Nauzubillah, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu. Dan kami juga menyampaikan di sini bahwa insya Allah Pak Bupati dan saya, kami mohon doa juga ini kami akan kembali lagi berpasangan untuk kembali mohon doa restu dari masyarakat Kabupaten Siak untuk memimpin Siak ini di 5 tahun yang akan datang, yang nanti akan ikut pilkada di 27 November. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan kenaikan harga-harga barang. Nanti kami mohon nanti Bu Camat, Pak Pengulu ini juga memantau kenaikan harga barang. Memang di mana-mana ini barang mengalami kenaikan, tapi jangan sampai kenaikannya luar biasa. Kalau tempat kenaikan ini melampau-lampau di atas batas normal, maka laporkan ke Bu Pengulu atau Pak Pengulu supaya dilaporkan ke Pak Camat dan koordinasikan ke kabupaten. Karena kami kemarin rapat Bapak dan Ibu sekalian, Bulog menyatakan bahwa beras untuk stok Siak dan Bungaraya aman untuk 3 bulan ke depan. Jadi kalau 3 bulan ke depan prediksinya sampai Idul Adha insya Allah aman. Maka Bapak dan Ibu sekalian tak perlu menyetok beras banyak-banyak di rumah, karena beras dijamin aman insya Allah. Dan kami juga mengimbau ini kepada kita semua, yang khususnya masyarakat yang punya ladang sawah, pertahankan ladang sawah ini, karena ke depan juga kita khawatirkan jika ada terjadi kerawanan pangan, maka jangan sampai nanti kalau sawit semua kebun kita ini, maka sawit tak bisa dimakan, tak bisa langsung direbus jadikan bahan pangan, makanan pokok. Tapi kalau beras insya Allah ini masih bisa kita maka pertahankan sawah padi kita supaya nanti bisa menyopang, bisa menyetok stok pangan yang ada di kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi apa yang disampaikan Bu Camat, apa yang diinginkan oleh Pak Pengulu terkait dengan meneruskan pembangunan jalan dan lain sebagainya, ini tetap menjadi agenda prioritas pemerintah kabupaten. Makanya kita berusaha terus ini mencari dana tidak hanya dari APBD. Nah, ini kita alhamdulillah DPRD provinsi kita dari 1 orang menjadi 3 orang sekarang. Salah satunya Pak Fairuz, ada juga putra dari Sabau, Pak Mutarom. Nah, ada satu lagi dari Walang, Pak Androy. Nah, ini mudah-mudahan nanti dengan 3 yang mewakili kita di provinsi ini bisa lebih menyuarakan aspirasi masyarakat Kabupaten Siak di level Provinsi Riau, dan mudah-mudahan semakin banyak pula alokasi anggaran APBD provinsi yang bisa turun ke Siak ini dan bisa dinikmati oleh orang Siak, khususnya nanti yang ada di Sabau dan di kecamatan-kecamatan lain. Dan juga kami terus juga akan berjuang bagaimana kita bisa mendapatkan dana-dana dari pusat, dari APBN. Nah, termasuk jalan juga, ini sebetulnya jalan dari Simpang Sungai Tengah menuju ke Bungaraya itu sudah kita usulkan, dan mudah-mudahan Pak Fairuz bisa komunikasi. Jadi dari Sabau ini, saya dari Sungai Tengah itu sampai ke Bungaraya, Bungaraya nanti lewat Cimpur terus ke Bundaran
jembatan, setelah jembatan Siak dekat SPBU itu belok ke arah Sungai Tumang, Sungai Mandau Kuala, itu kita usulkan untuk masuk provinsi supaya jalan itu diambil alih provinsi, sehingga nanti tonase jalan itu bisa ditingkatkan. Karena kalau kabupaten hanya batas membuat jalan 8 ton tonase, kalau provinsi 10 ton tonasenya, sehingga mobil-mobil berat masih bisa memungkinkan untuk lewat. Tapi kalau 8 ton itu sebentar rusak. Jadi kalau jalan ini bisa diambil alih dari provinsi, ditangani oleh provinsi, maka alokasi anggaran yang selama ini kita gunakan untuk terus memperbaiki jalan-jalan tersebut, ini bisa kita alokasikan ke tempat-tempat lain. Nah, ini salah satu juga strategi kita bagaimana kita bisa membagi tanggung jawab dan bagi juga porsi anggaran, apakah ini pusat, provinsi maupun kabupaten. Nah, yang penting Bapak Ibu sekalian, doakan terus negeri kita ini, pemimpin negeri kita ini, wakil yang akan mewakili negeri kita ini senantiasa sehat walafiat dan bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jemaah masjid yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kiai Sirajul Murni MSy. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liddu'ai wardatillah wa li syafa'ati rasulillah wa lima nawaina wa ala ma nama salafus salih jami'il awliya wa salihin wal masyayikh khususan hadhihi dairah wa mahawlaha abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddina wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa ahli qaryatina jami'an man hadara bi hadzal majlis wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin sirril wujud wa mursyidil mawjud wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ashabal fadilah, para alim ulama, kiai abuya ajengan, masyayikh tokoh agama, kiai asal tempatan, hadir di tengah kita beliau Gus Mustan Parijat serta kiai asal dan dewan guru lainnya yang saya hormati, pejabat Kabupaten Siak, anggota DPRD yang dalam hal ini hadir di tengah kita bersama dipimpin oleh Wakil Bupati Kabupaten Siak beserta seluruh rombongan beliau Buya Haji Husni Mirza BBA MM. Beliau ini Buya, alumni Pondok Ngabal Wali Songo. Kalau Buya itu tidak disingkat. Kalau Kiai disingkat K, Haji disingkat H. Jadi kalau Kiai Haji disingkat KH. Kalau Buya sama H disingkat bahaya. Jadinya apa Pak? BH loh. Makanya Buya itu tidak boleh disingkat. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, hajat dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sama umat, sayang sama rakyat, perhatian sama rakyatnya. Wes jaga-jaga. Ibu Camat dan seluruh jajaran segenap kepala kampung, Bapak Ibu jamaah pengurus Masjid Al-Istiqomah yang saya hormati. Apakah Bapak Ibu kenal sama saya? Wes tau, wes kenal ya wes tau. Aku ki wong paling loro. Ngono lho.
Kenal Pak? Saya terkenal Pak. Saya terkenal di sini. Kalau sampai ada orang sini nggak kenal saya, berarti pendatang baru. Betul nggak Pak? Kalau ada orang sini tak kenal sama saya, pendatang baru. Artinya lahir saya sudah tidak di sini. Tapi hari-hari saya itu dipendam di background sekilo dari sini. Makanya apapun yang terjadi, ini kampung saya, Pak Bupati, hati-hati. Hati-hati, kalau sampai ada permintaan tidak dipenuhi, hati-hati. Yang kedua, berkaitan dengan sholat raweh yang malam ini kita mandi keringat. Ini Gus Mustan Farijan ini masih level 2. Kalau yang level 1 kayak yang di Jawa itu 23 rakaat 8 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 23 rakaat 8 menit. Ini masih mending. Jadi saya tahu kenapa Kang Mustan Farijan ngimami kok cepat. Sebab kalau tidak cepat diancam sama orang-orang ini. Bu, kalau imam terawih 20 bacanya santai. Jenengan terawih di masjid ikhlas apa gelo? Pak, nama kalau ini umpamanya Pak Mustan ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu, santai, salat tarawihnya santai begitu. Jenengan di masjid ikhlas apa getun? Ayo reguan jawab. Nah, getun. Yang ada tuh mikir gini, kapan rampungnya gini. Malah ngesok-ngesok kalau mau ke masjid itu ditanya dulu, siapa imamnya? Kang Mustan, wegah, lelet. Mesti nyari yang cepat. Orang kalau naik motor semakin los gaspol, makin fokus apa makin nyantai? Jawab. Wah, kalau naik motor ngebut fokus apa nyantai? Fokus. Kalau nggak fokus, malah minal jungkelin. Makanya tadi Pak Mustan ini cepat. Padahal ya para fokus. Buktinya sujud sahwi. Orang mau bilale. Oh alam. Ma'al kunuti lali. Oh. Jadi ini satu-satu lah. Oh, satu-satu. Aku kaget tuh Pak ngomong. Saya mikir tadi 3 aliran sesat. Ternyata imamnya kelalen. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, saya mau matur sedikit saja. Seperti biasa, Pak Bupati, Pak Wakil sering bilang jangan lebih dari setengah jam. Bilang iya aja lah Pak. Kita sama kita masa nggak tahu gimana. Begini Bu, pengajian, sambutan, mau sehebat apapun, kalau terlalu lama itu nggak enak. Jangankan sambutan, doa tuh imam kalau terlalu lama itu nggak ikhlas. Pertama ya sok-sokan tangannya diangkat melongoni, amin. Lama-lama tangannya medun. Kalau ngomong amin, suwi-suwi amin. Suwe-suwe amin. Ngono ta? Makane sikit Tapi anaknya sapa? Kin, anakmu Kin. Sore Kin. Bapak Ibu, kalau ibu bapak setiap hari ke masjid, setiap taraweh hadir, setiap ada kotak infak jenengan sedekah, setiap kali ada kesempatan jenengan baca Quran, setiap kali ada kesempatan zikir jenengan zikir. Jenengan itu pingin apa? Biar saya jawab, pingin jadi orang yang soleh, pingin jadi orang yang disebut minas solihin. Betul apa betul?
Sampai-sampai Nabi Ibrahim pingin punya anak soleh, suami pingin punya istri solehah, istri pingin punya suami yang soleh, anak pingin punya bapak, orang tua yang soleh, orang tua juga sama, pingin punya anak yang solehah, yang solehah. Pak Bupati, masyarakat itu pingin punya pemimpin yang soleh. Bupati juga sama, pingin punya rakyat yang baik. Kalau ada pajak dibayar, kalau ada zakat dikeluarkan, kalau ada milik pemerintah jangan dirusak, aset pemerintah dijaga, jalan disesuaikan tonasenya. Semua dalam kata kunci yaitu soleh, menjadi soleh, menjadi baik. Sampai setiap kali kita kembali setelah yang satu ini. Bon, apa? Sebenarnya mahera Melayu. Sampai setiap kali kita sholat, kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Apa yang ingin saya katakan? Al-Imam Nawawi menulis dalam Nasoih, nanti kalau keliru dikoreksi. Kang Ustad, Kang Irwan, kalau keliru dikoreksi. Ano santri Nirboyo. Kata beliau begini, laula khamsa khisalin la saran nasu kulluhum sholihin. Kalau tidak karena 5 hal ini, wong sekecamatan Sabau soleh semua. Kalau tidak terhalang oleh 5 hal ini, kita pasti akan jadi orang soleh. Jadi mau jadi soleh, mau jadi apik, itu ono alangane. Kalau mau tampil soleh, gampang. Saya ulangi, Bu, kalau mau tampil soleh, gampang. Kayak siapa? Kayak saya ini, ayo. Ini kan tampil soleh. Masya Allah, songkoknya putih, nganggo jas, nganggo serban, diceluk kiai. Ngomongnya waktu ngarap aina antum ono jenggot sithik-sithik ngono kan ketok soleh kan, penampilan soleh gampang. Tapi ada 5 hal, jenengan mau ngomong soleh, mau gini mau gitu, kok ada 5 ini, jenengan tidak akan jadi orang soleh. Delok jam 30 menit. Pertama, orang tidak akan jadi soleh kalau al-qanaatu bil jahli ay ar-ridho bil jahl. Wong gak bakal soleh kalau dia itu nerimo, seneng dadi wong goblok, gelem dadi wong bodoh. Ada gak Pak ngomong ini? Alah aku ora iso ngaji ra apa-apa, wis kene iki tak trimo. Enek ngomong ngono. Kuwi bukan wong goblok, tapi goblok banget. Saya nggak ngerti agama nggak apa-apa, yang penting kan saya nggak musuhi orang. Oh nggak soleh. Maka tidak ada orang soleh itu bodoh kayaknya. Harus ngerti. Saya ulangi, tidak boleh, tidak akan terjadi orang yang soleh sementara dia al-qanaatu bil jahl. Dia nerima, seneng dadi wong bodoh. Harus belajar, harus ngerti. Di masjid ini jenengan golong tak. Nih ayat aja. Oke. Nah, Kang Ustaz Farijan buka kitab. Jenengan ngaji. Ketika wong wis rumangsa pinter, maka itu awal dari kebodohan. Jenengan harus ngaji. Karena saya ulangi, al-qanaatu bil jahli itu menyebabkan orang tidak jadi soleh. 1. Yang kedua, al-khirsu bid dunya. Soleh akan terhalang kalau orang itu memiliki sifat al-khirsu bid dunya, tamak dunia, terlalu tamak dengan dunia. Bapak Ibu, kenapa ada orang yang sampai ngerampok tamak dunia?
Kenapa ada orang nyolong? Tamak dunyo. Kenapa ada orang begal? Tamak dunyo. Kenapa ada orang yang jambret, yang nyopet, matok tanah wong, jikuk brondole wong, enek sing wong nyolong bajune wong, macem-macem. Kenapa ada yang korupsi, ngambil jatah orang? Jawabannya sederhana, al-khilsu bid dunya, tamak dengan urusan dunia, takut gak dapat bagian, maka orang bakal soleh. Selama masih mau matok tanah orang, ngambil memalsukan surat tanah orang, selama masih seneng nyolong punya orang yang bukan bagiannya diambil, itu namanya al-khirsu bid dunya, tidak jadi soleh walaupun berpenampilan soleh dan solehah. Halo? Ada menteri? Rada serius ya? Yang ketiga, asyukhu bil fadl, pelit, bakhil. Wali-wali Allah orang enek sing pelit, orang enek, tidak ada wali Allah yang pelit gak enek. Cari saja, gak enek. Saya ulangi, ada orang alim, pinter, moco kitabe lancar, alfiah sungsang, hebat, pidatone jos, tapi bakhil, maka tidak soleh. Orang enek wali sing bakhil gak ono. Ada anekdot, boleh saya sampaikan Pak? Pak Bupati boleh? Gak apa-apa ya? Bu, wong nek bakhil, jangankan untuk orang lain, untuk awake dhewe sayang. Upil, ngerti upil? Upil, kalau upile dhewe iki lho sayang. Iki tak buang apa enggak? Tak buang rasane asin, orang tak buang upil, akhirnya dijemur, tempel ke ngisor meja. Orang itu kalau bakhil, baju, celana untuk dirinya saja, orang belum tuku, akhirnya nanti pakai celana pendek, padahal duitnya banyak, tapi pelit. Dulu enek wong sakit, dia nadar, ya Allah, kalau saya sembuh, saya nadar akan sedekah di masjid. Ditunggu-tunggu gak sembuh, akhirnya pindah, ya Allah, saya pindah nadar, kalau saya sehat, saya akan sedekah ke anak yatim. Ditunggu-tunggu gak sehat juga, jengkel, sakit bertahun-tahun tidak sembuh, sudah nazar mau sedekah sama anak yatim tidak sembuh juga. Akhirnya dia bilang, ya Allah, saya nazar kalau tidak sembuh, kalau saya sembuh, saya sedekah sama anak setan. Mari sehat, sedekah masjid nggak sehat, sedekah anak yatim nggak sehat, sedekah sama anak setan sehat. Sekali sehat bingung, dah anak setan boleh ngendi? Nah, dekat mana Pak Bupati ada anak setan sih? Akhirnya sowan ke kiai, ngomong sama Pak Yai, Pak Yai, saya nadar kada wa kada. Cuman masalahnya saya sekarang sudah sehat, cari anak setan saya kok nggak dapat, itu gimana caranya? Kata kiainya, gampang, boleh anak setan ini gampang. Mohon maaf kalau ada yang sama. Mohon maaf kalau nanti ada yang sama. Ini saya akan cerita. Golek anak setan itu gampang, kata kiainya. Satu, tukang mabuk sehingga mari-mari, ini anaknya setan. Mohon maaf kalau ada yang sama, kan saya cuma cerita. Yang kedua, mindun dilun. Ngerti mindun dilun? Bahasa ahil kang anu juga mindun dilun kang Irwana. Mindun dilun itu wanita malam, kupu-kupu malam, pelacur, itu anak setan. Yang ketiga, anak setan itu adalah orang yang pelit. Oh oke, besok dia datang bawa uang 10 juta ke tempat tukang mabuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ngapul minggu sini? Saya kemarin punya nadar, saya bilang kalau saya sehat, saya mau sedekah sama anak setan. Terus kenapa ke tempat saya?
mabuk tuh. Kenapa kata Pak saya? Saya tanya sama Pak Kiai, kata Pak Kiai itu anak setan tuh tukang mabuk. Saya tanya sama orang Sabau nih, kan orang Sabau bapak tukang mabuk. Langsung ngamuk, gua ngajo di kau Saya memang tukang mabuk, saya tidak terima kau katakan anak setan. Keluar, pulang, bajingan kata, bacok cangkelmu bisa. Ternyata tukang mabuk masih punya harga diri. Mulai orang gue, balik dia nggak jadi mau dibunuh. Pindah ke tempat mindun-dindun, wanita malam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ngapa Mas kesini? Saya nazar begini-begini. Terus kenapa ke tempat saya? Saya kan mau sedekah sama anak setan. Nah kata Pak Kiai, di antara anak setan itu adalah tukang zina. Terus kenapa ke tempat saya? Nah saya tanya sama orang Sabau ini, katanya Mbak gitu. Jadi saya mau sedekah sama Mbak sebagai anak setan. Nggak terima Pak, kurang ajar. Saya begini-begini ini Mas, kalau melayani orang ini saya nggak main kayak begitu. Saya nggak ngambil uang gitu aja. Kalau nggak melayani, nggak servis, yo nggak ngambil. Kurang ajar sampean. Mulai balik rawani Pak. Tinggal satu anak setan. Tukang mabuk marah, tukang zina ngamuk. Tinggal satu orang bakhil. Datang ketemu orang bakhil. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari rumah. Apa kisah? Gini Pak Haji, saya bernazar, saya kemarin sakit. Jadi saya nina sedekah sama Pak Haji. Alhamdulillah. Macam mana ceritanya sedekah sama saya? Jadi saya kemarin tuh bilang kalau saya sehat, saya mau sedekah sama anak setan. Nah terus kenapa ke tempat saya? Kata Pak Kiai, yang dikatakan anak setan itu salah satunya orang bakhil, pelit. Terus kata orang Sabau nih, Pak Haji memang dah haji, tapi terkenal pelit. Jadi saya tidak disedekah di sini. Apa kata Pak Haji yang bakhil tadi? Atas serahlah, nah anak setan, anak hantu belau, nah anak jin, bawa sini duit itu. Bawa sini duit itu. Ternyata orang yang pelit sering tidak punya harga diri. Betul apa tidak? Nah itu orangnya nyawat. Ayo mau nih kowe. Pak, orang kalau pelit itu ada kotak infak lewat, kotak infak masih jauh, dia udah ngomong tuh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semakin dekat kotaknya ngomong meneh, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu kotaknya lewat, mau nih ngomong. Alhamdulillah nyaut orangnya. Terima kasih orang-orang bakhil. Ini maksudnya bahwa orang kalau pelit, sampai dalam kitab wasoya itu dikatakan begini. Ketika Rasulullah itu mi'raj, Rasulullah membaca tulisan di salah satu pintu surga, inni muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin. Saya, kata pintu surga itu, haram dimasuki oleh orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang durhaka kepada ibu bapaknya. Mudah-mudahan kita ditakdir Allah menjadi orang yang dermawan, lapang rizkinya, halal rizkinya, harta-harta kita mengantar kita menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang rajino ke masjid, rajino maca Quran, tapi bakhil, maka kesalehannya itu tertunda. Sekiranya gini, telu. 3 ya. Yang keempat, ar-riya'u bil amal. Orangnya kalau amal pamer, tandanya gampang. Tanda orang pamer itu gampang. Kalau sendiri dia tidak semangat, kalau rame orang dia semangat. Itu tandanya orang pamer. Kalau sholat sendiri, takbiratul ihram kaya wong setruk. Ada apa? Kalau sholat sendiri, takbiratul ihram kaya wong setruk. Ndumone kaya tawon. Maut tok.
maut, maut toh di sini. Tapi kalau rame orang dia semangat. Kalau sendiri takbir kaya wong stroke, kalau orang rame takbir kaya ambulan. Allahu Akbar. Rame kok. Kalau rame orang takbirnya begitu. Kalau sendiri males. Makanya kayak Pak Mustad Farijal tadi itu udah pas. Ada gak ada bupati ya begitu. Yang gak pas cuma satu tok. Wali kunut beda mau lagi. Wah, katanya barangnya nyantet ya. Barangnya nyantet katanya. Udah pas itu. Cocok. Dulu di Bantar Sungai itu ada Mbah Yai Sahil, Allah yarham, betul? Mbah Yai Sahil itu dulu kalau ngimami terawih, Fatihahnya waktu masih muda, nom-nom di situ. Mbah Sahil itu kalau Fatihah kan cuma satu napas, betul nggak? Nah semua ini nggak betul, mesti lah tahu sholat kono. Wong aku bisa mengayo kok. Gini Mbah Yai Sahil itu Pak Bu kalau baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tartil. Fatihahnya cepat. Begitu saya di Pekanbaru, itu kan 11 rakaat. Fatihahnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Saya batin, iki kapan rambungnya, ruku'e kapan. Satu ketika Mbah Yai Sahil didatangi oleh pegawai Kaltek, dulu Kaltek CPI. Ada kawan kita orang Minang yang sholat ke Mbah Sahil, lalu dia bilang begini, Pak, dulu kan manggilnya Wak Sahil, Wak kalau jadi imam kenapa kok cepat sekali? Itu Mbah Sahil balas nanya begini, emangnya kenapa? Kata orang itu, saya kalau begitu cepat, saya tak khusyuk. Apa jawabnya Mbah Sahil, Pak? Kata Mbah Sahil, justru cepat begitulah saya khusyuk. Saya ulangi, kata Mbah Sahil, justru cepet kono kuwi lah aku khusyuk. Aku nek gak cepet terus malah ra khusyuk. Kayak kita itu, Pak. Kalau salat Jumat, Allahu Akbar. Bukan khusyuk, aslinya malah macam merek sarung kok. Allahu Akbar wa timur. Atlas. Gajah duduk. Gitu bener. Orang tungkak meletek, batin meneh. Kang Taji, tungkaknya meletek kawan-kawan. Masya Allah. Itu pokoknya malah batin kemana-mana. Artinya yang cepat bukan berarti tidak khusyuk, yang lambat bukan berarti sudah khusyuk. Yang benar adalah tumaninah. Halo? Terakhir kan 4 sudah. Kan tadi 5 ya. Terakhir al-kibru atau al-kibru birro'i. Dia merasa besar dengan pikirannya. Artinya gini, merasa benar sendiri, merasa paling pinter, egois. Kalau sudah mengatakan A harus A, nggak bisa B, karena selain pikirannya keliru semua. Kalau ada orang yang begini, maka kata Imam Nawawi, beliau ini orang yang terhalang dari kesalehan. Mudah-mudahan kita dijaga Allah dari 5 perkara ini, sehingga kita tetap bisa menjadi orang-orang yang soleh di mata Allah dan baik di mata manusia. Mudah-mudahan dihindarkan Allah dari merasa bodoh dalam hal agama atau menerima apa adanya terhadap kebodohan. Yang kedua, jangan sampai kita ini terlalu tamak dengan dunia. Yang ketiga, jangan pula menjadi orang yang pelit. Yang keempat, jangan pamer dalam amal. Yang kelima, jangan ujub dalam pikiran. 5 perkara ini jika tidak menghalangi siapapun di antara kita, insya Allah akan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Muka-muka manfaat. Bismillahirrahmanirrahim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ملء الميزان ومنتهى العلم مبلغ الرضا وزينة العرش أمل ما شئت من شيء بعد يا الله يا حنان يا منان يا فتاح يا وهاب يا رزاق يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة سبيل المدان أن تفتح لنا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وذرياتنا وأهل قريتنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا وأهل مجلسنا من كل محنة وفتنة وبؤس وذير إنك ولي كل خير ومتبدل بكل خير وموت لكل خير يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وفعل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وفعل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك من الخير كله عجله وأجله ما علمنا وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عجله وأجله ما علمنا وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من الخير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اجعل هذه جمعة محمودة التي تجري عليها بأحكام شريعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة القدر يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Atas nama yang tersebut terpanggil kata yang kasar tidak berkenan di hati siapapun, saya Ahmad Sirojul Munir minta maaf nggih. Minta maaf ya. Minta ridhonya nggih. Terima kasih wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya tausiah agama tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Safari Ramadan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Teguh Bong Asmara Sultan bernama mencatat sejarah di Sabau. Demikian berlalu sudah acara kita. Semoga berkah amalan selalu bertawajuh. Salawat syair yang paling indah, pengobat hati di kala jenuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.